itulah luar biasanya manusia gitu ya. Kayak gitu. Ya, jadi semuanya bisa berkontribusi ya, benda-benda ini tuh. Ya, jadi konektivitas kita tuh jadinya lebih banyak ya. Nah, ini prakteknya oneness tuh ini salah satunya ya. Prakteknya oneness tuh karena sudah bersatu dengan semuanya ya. Ya sudah, semuanya bisa berkontribusi. Oke. Makasih Kang. Itu trik Sama-sama. baru lagi tuh. Saya praktekin. Ya, dibisikin barusan. Makasih ya Kang. Sama-sama. Oke. Kang Dani, Ya, Mbak Retno. itu jadi saya ingat Toy Story ya. Iya, apa tuh? Toy Story itu kan mainan anak-anak. Iya. Jadi itu dia jadi bisa hidup dengan teman-temannya sehingga teman-temannya yang mau dibuang ke sampah, kemudian Iya, harus iya. ditin tuh kayaknya benar juga tuh film ya Kang. Iya, iya. Kalau di ini kan ya, kalau apa? Dikartunkan begitu ya, saling berbicara. Dan memang semuanya saling berbicara. Ya. Jadi saya pernah ketika mendampingi kompetitor atau bahasanya lebih gampang atlet lah ya, atlet, tapi atletnya buat skill ya, championship namanya WSC, World Skill Championship, jadi tingkat dunia. Saya mendampingi yang ke Abu Dhabi tuh, yang ke Abu Dhabi. Terus waktu itu ada salah satu kompetitor di bidang otomotif ya, jadi kelistrikan lah gitu ya. Terus ngadu ke saya, Kang, ini gimana ya, saya nggak pernah mendapatkan soal yang seperti ini, nggak pernah latihan seperti ini, nggak pernah pegang alatnya juga karena baru gitu kan gitu. Saya bilang, udah ngobrol aja sama alat-alatnya semuanya, nanti minta diarahin aja gitu kan seperti apa. Karena sudah kepepet ya, tidak ada cara lain sehingga masukan saya itu diterima karena daya kritisnya udah nggak ada kan. Gimana lagi, udah percaya aja kan, karena percaya ini juga proses juga sih, karena beberapa bukti yang saya sampaikan terbukti. Jadi waktu itu ketika saya sarankan begitu sebagai coach, dia meyakininya. Oke, gitu kan. Jadi diajarin tuh mengalfakan semuanya. Jadi alat-alatnya semuanya dikoneksikan supaya dia bisa menyelesaikan soal. Hidup tuh si alatnya, hidup dan jalan gitu kan. Sampai dia sendiri tuh ketika udah selesai dia bingung sendiri gitu. Kok bisa ya? Kok bisa gitu? Padahal dia nggak pernah latihan soal yang seperti itu, alatnya pun nggak pernah pegang gitu ya. Jadi semua tuh terkoneksi ya, oneness, semua terkoneksi. Jadi itu kita tuh perlu itu ya, perlu keilmuan, keterampilan yang seperti ini gitu, terkoneksi. Jadi kalau meditasi itu koneksikan dengan semuanya gitu kan ya. Kalaupun mau lepaskan semuanya gitu. Lepaskan itu apa? Belenggu-belenggu ya, emosi-emosi. Nanti mungkin ada sesi khusus buat melepaskan energi emosi kita yang kejebak di bagian-bagian tubuh gitu ya. Oke? Kang Dani. Ya, Mbak Diana. Nah, Kang Dani, saya mau share dikit ya. Nah, saya Ya. biasanya ya kalau mau saya biasanya mau tidur tuh kalau malam ya, saya merasa sangat bersyukur sekali. Nggak tahu gimana ya, pokoknya happy, bersyukur dan gimana gitu. Saya sudah melakukan satu hari ini, wah pokoknya senang banget gitu. Nah terus kemudian kalau pagi saya bisa bangun gitu kan, itu juga saya merasa senang banget, sangat bersyukur. Waduh, ternyata masih bisa bangun, terus bisa melakukan aktivitas lagi nih satu hari ini gitu. Maksudnya excited gitu loh, melihat hidup gitu ya. Terus kemudian saya juga merasa kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, saya udah jadiin kebiasaan itu benar-benar merasa sangat berterima kasih sekali dengan semua yang maksudnya itu terutama badan saya ini. Karena itu saya kadang-kadang sayang-sayang gitu loh. Kadang-kadang gimana ya, maksudnya tuh wah
saya jadi rawat. Jadinya saya merasa kayaknya tanpa badan ini saya tidak bisa melakukan apa-apa. Maksudnya saya tidak bisa merasakan maksudnya semua aktivitas saya apapun itu nothing gitu loh tanpa ini. Jadi saya merasa ini aduh gimana gitu loh. Saya merasa sangat. Nah, terus kemudian dengan cara begitu itu ya belakangan itu bukan belakangan sih mungkin jadi hidup saya itu ya ke depannya itu kayaknya itu flow begitu. Maksudnya itu semua kayaknya pokoknya ada jalannya aja gitu ya. Terus kemudian ada cerita lagi, saya ada memang beberapa case-case gitu ya. Dulu saya kan pernah beli mobil saya itu kan mobil second lah ya, pernah saya beli mobil second. Nah, terus waktu itu papa saya sih selalu wanti-wanti saya kalau ini belum datang pasti bermasalah dengan mobilnya. Dia sudah ketakut aja sering apa namanya telepon saya udah di mana atau gimana gitu kan. Pokoknya khawatir banget. Memang pernah beberapa kali akhirnya mobil saya itu mogok di jalan ada 2 atau 3 kali gitu ya. Mogoknya itu pas lagi kadang-kadang di tengah. Pokoknya itu posisinya pokoknya udah jauh dari rumah, pokoknya segala gitu. Tapi ada aja yang nolong, ada aja yang bantu. Saya juga sampai heran. Ada lagi orang yang nggak kenal saya, nggak apa-apa, diliatin akinya, bisa ditukerin akinya. Kadang-kadang di sama tempat mobil saya itu, dia sampai khawatir banget. Sampai di rumah, sampai kadang-kadang saya sampai diantarin sampai ke rumah. Pernah sama yang begitu, sampai begitu. Saya juga saya pikir ini pokoknya gimana gitu, pokoknya ada aja sebenarnya kita nggak perlu khawatir lah, pokoknya dimanapun itu ada apa namanya ada yang bantu gitu. Iya, Kalau gitu. dalam keadaan kesusahan atau gimana tuh tidak ada masalah gitu loh sebenarnya. Hidup ini sebenarnya apa yang di ini ya gitu. Iya, jadi selalu ada ya, selalu ada, selalu ada solusinya, selalu ada penyokong di bentuk-bentuk lain. Ya. Jadi itu yang mengenai masalah oneness itu juga sebenarnya iya ya, kalau memang benar-benar kita lepasin kita punya diri atau gimana. Saya pernah ke tempat yang benar-benar aneh, maksudnya itu asing di luar begitu jauh begitu, tapi saya nggak pernah takut dengan orang yang saya sebenarnya nggak kenal sama sekali. Tapi ya itu kan memang kadang-kadang kita nggak bisa terus merasakan hal itu. Tapi saya merasa suatu pengalaman itu benar-benar loh. Kalau kita merasa sama orang itu nggak ada oneness itu, walaupun dia itu orangnya saya tidak pernah kenal, negaranya dari mana, saya nggak tahu bisa nyambung gitu loh. Bisa maksudnya itu nggak ada perasaan. Pokoknya kita bisa nyambung gitu. Nah itu saya ada pengalaman seperti itu, tapi memang sih saya rasakan memang nggak bisa terus-terus saya bawa ya, tapi saya ada merasakan hal yang itu, memang benar loh, itu gimana ya, tidak ada barrier gitu, walaupun itu merasa kita itu sebenarnya belum pernah atau gimana, itu benar, saya benar. Iya, ya. Iya, ya gitu ya. Jadi semuanya selalu ada jalan, selalu ada solusi ya gantinya, gitu. Termasuk saya sebenarnya dari kemarin juga karena kita ada semacam kurang maksimal di di suara ya, terus akhirnya saya pikir gitu kan, karena kalau beli mic gitu kan lumayan juga kalau yang khusus gitu ya. Ternyata saya baru keidaan ada punya mic yang yang biasanya waktu itu kalau saya di pelatihan di indoor gitu kan saya pakai, ternyata bisa gitu ya. Terus ini kan ini mic ini ada yang mic biasa, terus kan ini perlu ada buat penyangganya. Buat penyangganya saya udah pesen ke salah satu toko online, ternyata belum dikirim-kirim. Tapi kenapa saya bisa tetap begini? Kalau mau tahu ya, nih ya, nih lihat, diganjel-ganjel lah, sama tisu, sama apa nih, dan lain sebagainya, diganjel seadanya. Ya, bisa aja, apapun juga. Ya, apapun ya. Ini cuma contoh kecil, tapi maksudnya begitu ya. Jadi, buka kartu. Kreatif.
Iya, tapi gitu ya, ini hal kecil, tapi bayangkan kalau kita misalnya punya pikirannya, yang sering berkeluh kesah gitu ya, sering protes, ini mungkin sudah, wah udah kalang kabut kali ya, gitu ya. Eee, Semuanya ada ya, jadi nggak usah khawatir, semuanya ada solusinya, hanya pesan saya adalah fokusnya ini ya, fokusnya ini adalah kepada keberadaan, ya. Jadi fokusnya kepada keberadaan, bukan fokus rasa syukur itu bukan fokus kepada yang lagi dicari atau lagi diinginkan, lagi diharapkan, jangan fokus ke sana. Itu permainannya di dunia ini, itu permainannya, ya. Itu sementara waktu ya permainannya. Jadi fokuslah kepada keberadaan diri kita ini ada, ini harta yang tak ternilai, anugerah yang tak ternilai, fokusnya ke sini, ya. Belum potensi, belum keluarga, belum barang-barang yang masih kita diizinkan untuk memilikinya, ya. Itu fokusnya ke situ, ya. Sehingga ketika kita fokus ke sana, hati kita terus merasa penuh, ya, penuh. Terus tadi salah satu hal yang bisa menjadi sebuah apa ya, trik lah ya, kalau kita bisa bilang trik, pakai kata setidak-tidaknya, ya. Misalnya dengan keadaan ini pasangan saya ngomel-ngomel misalnya, ya setidak-tidaknya masih menemani Anda lah gitu ya. Setidak-tidaknya, itu kemampuan terampil bersyukur ya. Eee pasangan tidak mengerti saya, ya setidak-tidaknya masih ada gitu ya, satu dua hal masih, ada gunanya lah gitu ya, misalnya gitu kan. Dan lain sebagainya, ya, pasti ada, ya setidak-tidaknya pasti ada yang bisa Anda syukuri. Ketika Anda fokusnya kepada rasa syukur, Anda di situ akhirnya masuk di zona kelapangan dan keberlimpahan. So, kalau begitu ketika sudah Anda di zona kelapangan dan keberlimpahan, ya, biarkan keberlimpahan yang, lainnya itu datang kepada Anda dengan izinnya. Oke, terima kasih semuanya atas kontribusinya, atas kehadirannya semuanya. Terima kasih. Akhirnya ya. Boleh nanya satu lagi. Oke, siap. Kang, ini agak kurang agak lewati dari temanya ya. Jadi saya mau mereview lagi nih Kang, mengenai tubuh manusia ini kan terdiri dari jiwa, raga, dan ruh. Nah, jiwa ini ada pikiran dan perasaan. Sedangkan si the self ini atau jiwa sejati ini apakah bagian dari ruh atau bagian dari si jiwa ini? Yang pertama. Ya, ini saya mau mereview biar masuk nih Pak, ya, informasinya masuk ke dalam sel-sel di dalam tubuh saya nih Kang, biar masuk ke biar masuk ke dalam sel-sel saya, kemudian Iya. Mungkin yang lain juga sama, belum tahu juga. Nah, yang kedua mengenai ini Kang, mungkin saya pernah baca itu kalau Nikola Tesla itu dia mengatakan kalau dirinya itu sebagai receiver. Jadi ibarat sebenarnya yang belajar itu bukan dia. Jadi dia cuma menerima sinyal-sinyal mungkin atau bisa dibilang energi cerdas kali ya Kang ya. Nah, bisa dijelaskan nggak Kang? Itu sih aja. Itu aja sih Kang. Oke, yang satu tadi diri sejati itu apa? Diri sejati itu kesadaran ruh, ya, kesadaran ruhaniah. Ya. Jadi kesadaran ruhaniah ini bisa mengamati kesadaran jiwa dan kesadaran tubuh. Jadi kesadaran itu macam-macam. Ya, jadi bisa pindah-pindah dia. Ya. Jadi terus yang kedua bahwa diri kita adalah atau Nikola Tesla itu sebagai receiver, sebagai penerima berarti ya. Tapi keduanya sebetulnya, dia receiver dan dia juga pemancar juga. Oh, jadi memang harus balance gitu ya? Enggak, kita punya daya itu, punya dua-duanya. Ya,
kita punya dua-duanya. Ya buktinya kan Nikola Tesla juga bisa membuat inspirasi buat kita, bisa membuat pengetahuan. Berarti kan memancarkan. Ketika nerima dia memancarkan kan? Betul. Iya, jadi dua-duanya ya. Jadi teman-teman sekarang misalnya menerima pengalaman-pengalaman sharing dengan sesi ini jadi receiver, tapi kan memancarkan juga. Ketika Anda tadi misalnya merasa syukur, rasa syukur itu terpancar nggak? Pancar, Kang. Jadi implementasinya ya. Belum implementasinya itu ketika merasakan syukur sendiri itu sudah memancarkan. Ya, belum melakukan tindakan, dia belum melakukan tindakan yang lain. Merasakan, menyadari bahwa saya sekarang menyadari itu bahwa ini tuh sebuah anugerah yang luar biasa. Wah, gitu ya. Itu udah memancar. Ya, jadi sering-seringlah menerima dan memancarkan energi kelapangan. Ya, keberlimpahan rasa syukur gitu. Siap, Gitu, Kang. ya. Dan punya tadi kan ingat-ingat ya, hati yang bersyukur adalah hati yang apa? Hati yang bergembira ya. Ya, hati yang selalu bergembira, yang selalu berpesta dan sukacita. Kebahagiaan Iya. itu menular. Dan menular juga, iya, ya gitu. Dan terbukti ya menular gitu kan. Dan ketika Anda di rumah itu merasakan itu gitu kan ya, apapun keadaannya gitu kan, bahwa karena jangan ketika bersyukur atau senyum itu ketika ada feedback yang disukai oleh kita. Jangan cuma itu, bahwa ada feedback yang nggak baik atau nggak disukai oleh kita, maksud saya ada yang tidak disukai oleh kita, itu pun perlu disyukuri karena itu adalah pengalaman yang luar biasa yang pada suatu saat nanti ini menjadi sebuah cerita saya. Kan gitu ya, itu disyukuri juga. Jadi semua rasa itu perlu disyukuri ya, karena itu pengalaman hidup yang luar biasa. Seperti Anda naik roller coaster, ketika enak kan, ketika naik gitu ya, ketika gitu kan, belokin lagi kan semuanya senang gitu ya. Jadi bolak-balik pun tetap aja senang gitu, karena semua pengalaman rasa itu Anda perlu syukuri ya, sebagai pengalaman hidup, sebagai jadi kaya rasanya. Oke, terima kasih Kang. Ya. Sip. Ada lagi sebelum saya tutup nih. Ada foto dulu ya, Kang? Oh, ada foto sekarang. bersama dulu ya. Oke, siap. Semuanya bisa dibuka videonya, Sebentar. teman-teman. Cici, ada Kang Habibie mau nanya juga. Ya, enggak, ini istri saya. Oh, DT Aske. Oke. Enggak, kan tadi Silakan, Kang. share yang tentang ketika kita itu jangan tersenyum ketika kita menerima hal-hal yang kita sukai aja gitu ya, Kang ya. Dan ternyata itu it works gitu kan. Ketika saat itu modul demi modul saya dijiplak sama orang lain, awalnya sih saya kesal gitu kan. Lalu kemudian oke lah kalau gitu saya terima deh semuanya. Mungkin dari modul itu dia bisa menghidupi banyak rumah tangga lain gitu kan. Dan ketika saya menerima itu ternyata ilmu dan ide itu bermunculan tidak terbendung gitu. Malah semakin banyak dan akhirnya ya udah sekarang ketika ada yang menjiplak lagi, oke, berarti saya siap menerima ide baru lagi gitu. Karena ya semakin banyak aja terus inputannya nggak habis. Nah, makanya ketika akhirnya bersyukur itu apa artinya? Ketika bersyukur itu artinya ditambahkan nikmatnya, ditambahkan idenya, ditambahkan kreatifnya, inovatifnya, jalannya dan lain sebagainya. Ya, ketika kita fokus di mana tadi? Di keberlimpahan. Coba kalau tadi misalnya TSK lebih ke berkeluh kesah gitu kan. Ya. Secara mekanisme tubuhnya pun, secara otak itu akan banyak hambatan-hambatan
di Betul, saraf dan kelas otaknya. langsung sepi itu Kang. Ketika sayanya Nah, tidak bisa menerima dengan lapang hati, dengan lapang dada, itu kelas-kelas semuanya sepi dan semua peserta itu semua di bawah yes, nama. yes, Ketika saya melepaskan dan saya menerima semuanya, itu yang luar biasa ternyata. yes, gitu. Jadi ini bukti-bukti ya bahwa semuanya terkoneksi, bahwa kita tuh terkoneksi dengan alam semesta, dengan kehidupan, dengan orang lain, ya, gitu. Nah, semakin menyadari ini nanti cara mainnya kehidupan ini tuh Anda lebih paham, gitu ya. Jadi asik, Anda jadi playernya bukan sebagai victimnya. Oke, sip. Kita foto dulu ya sebagai penutup. Ya, boleh dibuka. Videonya silakan dibuka. Iya. 2 kali sesi ya. Tahan dulu senyumnya. Ya. Oke, mulai semuanya. Untuk yang pertama, tahan 1, 2, 3. Masih tahan. Sekali Yang lagi. kedua. Ya, yang kedua, Kang. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Sip, sudah, Kang. Iya. Jadi senyumnya itu benar-benar tanpa syarat. Jadi udah selesai di foto pun tetap bisa tersenyum. Jadi jangan gini nih. Berarti kan senyumnya karena pengen difoto doang. Ketika nggak difoto nggak senyum lagi. Atau ketika kelihatannya jelek, terus kitanya yang, oh gini sih gitu kan. Jadi Anda masih bersyarat syukurnya ya. Jadi ketika Anda jelek pun, Anda tetap senyumin aja bahwa Anda tuh jelek. Lagi jelek. Jadi it's okay ya, semuanya bisa disyukuri semuanya ya. Jadi belajar menerima semuanya sepenuhnya ya. Ya Kak Habibie ke rumah aja lah. Baru mau nanya itu. Saya baru mau nanya itu. Oh gitu. Ya sudahlah gitu. Nanti nggak selesai-selesai. Mana ada di rumah. Oke. Siap. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Selamat malam. Dah. Terima kasih.